Okay, let's go. Apa benda ni weh? Bagi yang ketinggalan, Malaysia tersingkir daripada kejuaraan futsal ASEAN setelah kecundang kepada Indonesia 1-0. Sejujurnya abang boleh terima lah, daripada dibantai 6-0 dulu kepada kekalahan nipis 1-0, okey lah tu. Jangan lupa ini bukan lawan kaleng-kaleng, tapi juara bertahan AFF Futsal yang baru-baru ini telah mengayamkan Jepun setelah hampir merampas gelaran Raja Futsal Asia daripada Iran. Dahsyat, bye. Dan perlawanan tadi menunjukkan dominasi serta kematangan permainan anak-anak Hector Soto. Abang ada sedikit sebanyak layan game dan dari minit pertama Indonesia memang tekan kita kau-kau. Seingat abang, kebanyakan masa bola berada dalam kawasan kita. Geram bro, serangan demi serangan diatur dan berapa kali rembatan sang Garuda tersasar sedikit daripada memasuki gol. Lah, ingatkan power sangat. Sembang bukan main lagi. Sembang nak menang 7-0 lah, 6-0 lah. Last menang 1 biji je. Okey. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita usapkan salam ye what's up untuk pakcik-makcik di negeri Malaydes sana. Ya. Cukup lama saya tidak upload video karena saya pulang kampung ya. Ini cukup lama. Saya basically sudah retired ya, easy life. Saya akan mencek investasi saya di kampung, di bagian perkebunan. Saya make sure semuanya, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya kemarin sempat transit dulu ke Vietnam, ada teman saya di sana, saya melihat pertanian di sana cukup maju. Dia kebetulan pengusaha juga, dia pengusaha durian dia. Berhasil. Dan saya juga banyak membeli beberapa kebun baru. Saya harus settle down di sini cukup lama ya. Kemudian sekali-sekali saya akan pulang ke Tokyo. Oke. Pembahasan kali ini kita akan membahas futsal. Ini luar biasa sekali ya. Indonesia di grup 1. Pemuncak klasmen dia sekarang. Yang akan kita bahas itu bagaimana lucunya si Malaydes ini. Lihat terutama si Bottom Polo. Dan banyak lagi kalau kita lihat di sosmed, di sosial media itu banyak sekali komen-komen orang Malaydes ini yang begitu mereka bangganya kalah 1-0 dari Indonesia. Bayangin, kalah aja bangga ya. Dan yang paling lucu lagi menurut saya adalah mereka tidak tahu, termasuk ini ya Bang Suheri ini penggemar bola setia, dia penggemar Manchester United. Saya rasa dia juga paham bahwa tim yang melawan Timnas Malaydes Futsal ini itu tim C-nya Indonesia ya, bukan tim utama ya, bukan. Jadi termasuk kalau Bottom Polo, maklum saya rasa dia bukan ngerti masalah bola lah Bottom Polo ini. Jadi dia begitu senangnya, kamu Sembang mau ngalahkan kami. Sembang itu maksudnya kamu itu begitu pongah, jumawa, sombong mau ngalahkan kami 6-0. Mungkin ada dia baca komen-komen para supporter Indonesia. Tapi yang akan saya bahas itu menurut saya sangat lucu loh. Kalah 1-0 ya kalah aja. Kalah 1-0 dan kalah 100-0. Namanya ya kalah, ya kalah ya tetap kalah, nggak ada bedanya itu. Jadi sangat lucu menurut saya membanggakan kalah 1-0 dari Timnas Indonesia, yang kebetulan Timnas Indonesia itu bukan tim intinya
ya. Dan melihat dari segi permainan juga mereka hanya bertahan ngandalin counter attack. Nah, yang lucu itu, mereka itu membuat video yang ditonton banyak orang tanpa memvalidasi itu tim Nas Indonesia yang berhadapan dengan timnya Malaysia ini apa tim utama yang kemarin jadi runner up Piala Asia yang hampir jadi juara itu, kata Bang Suheri tadi yang mengayam-ayamkan Jepang katanya. Maksudnya yang mengobok-obok Jepang lah, yang ngalahin Jepang timnas futsal kita kemarin. Mereka pikir itu sama. Padahal enggak. Jadi ini menurut saya lucu saja, dan kemarin banyak pengalaman lucu juga waktu saya transit di Jakarta. Banyak sekali saya dengar banyak sekali orang Malaysia rupanya belanja di Tanah Abang, Jakarta. Saya dengar itu di ruang tunggu. Saya ngerti bahasa mereka, kan saya ketawa-ketawa aja. Banyak mereka sekarang. Karena apa? Karena ringgit berjaya. Mereka nggak kuat lagi belanja di negaranya. Jadi mereka bela-belain pergi ke Indonesia, belanja yang jauh lebih murah. Minyak aja jauh. Silakan komen teman-teman yang tahu berapa harga minyak Malaysia dan minyak Indonesia. Ya. Dan yang lucunya banyak yang komen-komen di video saya kemarin terakhir. Bikin tutorial pemalsuan dokumen pemain timnas Indonesia yang di Eropa. Itu kasusnya beda ya Pak Cik ya. Mereka bukan menipukan dokumen seperti pemain haram 7 orang itu, yang Anaconda itu. Mereka itu sah, cuman mungkin ada aturan aja yang salah. Mereka sah, nggak nipu-nipu dokumen keturunan Indonesia ya Pak Cik ya. Dan lucu sekali saya ketemu di Muara Bungo, daerah Muara Bungo, saya ketemu satu subscriber saya. Dia beruntung dan dia langsung meminta uang yen saya. Kebetulan saya membawa beberapa pecahan 1000 yen. Akhirnya saya kasih aja ke dia. Tolong komen ya siapa abangnya itu, saya lupa namanya. Itu saja video update. Saya belum settle down ini. Masih banyak yang harus saya kerjakan, masih sibuk sekali. Kita sampai jumpa di next video. Thank you for tuning in. Bye bye.